pada saat kita ingin menyambungkan diri kita dengan semesta ini semua, ya, maka kita bisa menyambungkan seolah-olah kita mendirikan tower, ya, adalah dengan membalikkan lidah ke atas. Nah, ini yang awal, ya. Biasakan lidah adalah ke langit-langit atas tadi semua. Maka membalikkan lidah ke langit-langit atas, sahabat, bahkan itu lebih dahsyat daripada ibadah dan zikir apapun sebenarnya. Selamat datang di Ruang Tasawuf. Sebelum menyimak, kami sarankan Anda untuk mengambil tempat ternyaman, tenangkan pikiran, dan mari kita bersama membaca basmalah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la illa ma'alamtana innaka antal alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kembali kita hidupkan, dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga panjenengan semua dimanapun senantiasa ada dalam kebahagiaan, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan juga semoga seluruh makhluk Allah di alam ini, yang dohir maupun yang batin, juga senantiasa ada di dalam kebahagiaan. Semoga energi bahagia tercurah kepada seluruh makhluk. Karena Allah menyayangi seluruh makhluknya. Ya. Apakah makhluknya yang taat maupun yang tidak taat adalah dicintai oleh Allah. Ya. Dan semoga kita dengan segala kealfaan kita, kefakiran kita, dosa kita, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami ini sahabat, ya. Dan Allah memandang kita tanpa memandang apapun siapapun, karena Beliau telah memuliakan diri kita semua dari awal penciptaan. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai akhir. Semoga semuanya ada di dalam juga keberkahan. Dan senantiasa ada di dalam kebahagiaan dohir dan batinnya, ya. Pada kesempatan pagi hari ini, sahabat, Abah ingin membuka sedikit supaya bisa dimanfaatkan oleh kita, bahwa pada diri kita manusia, ya, sesungguhnya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Setelah kita belajar tentang mengenal diri, siapa diri kita yang sesungguhnya, ya, ada banyak hal yang sebetulnya Allah siapkan pada diri kita. Ya, kita bisa menjaga eh, segala apa yang ada pada diri kita dari tubuh kita. Ya, karena pada tubuh dasarnya, pada tubuh kita sudah Allah siapkan adalah juga sekaligus perlindungannya. Maka tidak usah mencari apa-apa kepada siapa-siapa sebenarnya. Karena pada diri kita sudah Allah sertakan kelebihan-kelebihan yang ada saat momen-momen tertentu yang Abah ingin ajarkan, yang harus Anda gunakan. Cuma terkadang momen itu tidak Anda sadari karena tidak paham.
tadi semua. Banyak hal yang ada pada tubuh kita adalah menjadikan obat buat penyakit diri kita sendiri. Atau barangkali juga menjadi obat buat saudara-saudara kita, bermanfaat buat saudara kita, ya. Itulah kenapa Abah sudah ajarkan tentang bagaimana mandi, bagaimana beristinja, ya, bagaimana mandi janabat, jadi semua, ya. Karena pada dasarnya marilah kita keluarkan energi dahsyat yang ada pada diri kita. Energi luar biasa, karena kita adalah bukan kita, ya, pahami. Maka disinilah Nur Insan, Nur Muhammad adalah Nurullah. Maka siapapun Anda nggak ngerti pun sekalipun, ya. Bahkan maaf, bahkan Anda non Muslim sekalipun, ya. Kalau Anda mengerti ada bagian-bagian tertentu dari tubuh Anda, ya, yang Anda bisa gunakan adalah untuk mengobati segala penyakit, ya. Termasuk juga bagaimana membukakan aura pada diri kita. Karena pada dasarnya pada saat orang yang auranya itu adalah positif, yang sudah baik, maka akan menarik seperti magnet tadi semua. Maka Abah sering katakan, semoga tubuh ini menjadi magnet dari rizki Allah, menarik, ya, karena magnet itu menarik, sahabat, ya. Ya mungkin kalau bagi uh, panjenengan yang jauh dari Abah sulit membuktikan, tapi mereka yang tahu Abah di sini udah puluhan tahun, ya. Bagaimana keadaan Abah semua di sini, mereka juga terkadang memang secara logika bingung tadi semua, ya, karena Abah tidak berbuat apa-apa tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus kita aktifkan tadi, ya. Karena pada dasarnya kita bisa menarik dengan apa yang termasuk kesehatan, ingin mengobati orang lain, ya, tanpa dengan niat mengobati, ya. Tetapi yang sing penting adalah memahami adalah keadaan diri kita. Yang sesungguhnya adalah diri kita ini, kata Abah juga adalah kapas yang sudah menjadi baju, ya. Jadi nggak usah lagi cari kapas, karena sekarang dia udah wujud, ya. Maka itulah kenapa tidak boleh ada sangkaan buruk, karena Andalah yang bersangka buruk, Anda yang mendatangkan itu. Itulah yang Abah ajarkan. Jangan berpikiran buruk, ya. Dan juga jangan terlalu banyak pikiran. Beda, berpikir dengan pikiran. Jadi kita ini sedikit berpikir tapi banyak pikiran. Nah, inilah yang juga akan melemahkan diri Anda semua. Jadi sesungguhnya yang menguatkan diri kita adalah diri kita. Yang melemahkan diri kita adalah diri kita. Maka marilah menjadi sumber energi. Karena pada dasarnya setiap diri manusia itu, sahabat, adalah mengandung seluruh isi alam, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Semuanya ada pada diri kita. Demikian pula pada orang lain. Maka itulah akan lebih dahsyat Anda adalah sudah merdeka dari penyakit kulit, adalah gatal, mengkafirkan, mengkufurkan manusia, ya. Marilah pandang semuanya adalah sebagai perwujudan Allah. Cintai semua. Mencintai adalah seluruhnya adalah perwujudan Allah, ya. Maka ini akan lebih dahsyat lagi kepada Anda, ya. Di antara amaliyah itu adalah sesungguhnya adalah sederhana, ya. Pada saat kita ingin menyambungkan diri kita dengan semesta ini semua, ya, maka kita bisa menyambungkan seolah-olah kita mendirikan tower, ya, adalah dengan membalikan lidah ke atas. Nah, ini yang awal, ya. Biasakan lidah adalah ke langit-langit atas tadi semua. Maka membalikan lidah ke langit-langit atas, sahabat, bahkan itu lebih dahsyat daripada ibadah dan zikir apapun sebenarnya. Kalau kita kenali, ya, kalau kita mengerti tadi semua. Balikan lidah ke atas tadi semua, ya. Ini mengaktifkan yang awal tadi semua. Kapanpun ada kesempatan, barangkali sedang ngobrol sama teman, atau apalagi yang waktu sedang sholat, ya. Maka Anda sedang sholat, barangkali jadi makmum, apalagi enak. Dengarkan saja bacaan imam, lidah Anda tekuk saja ke atas tadi semua. Seolah-olah mendirikan tower untuk berkomunikasi dengan semesta tadi semua, ya. Dan untuk menarik energi
dahsyat yang sesungguhnya sudah ada pada diri kita. Kan kata Abah juga kita remote control. Ya, kalau kita berpikir buruk, maka buruklah dampaknya. Maka itulah kenapa kita tidak boleh berpikiran buruk dari semua ya. Menyangka dengan hal-hal yang buruk ya, karena kita ini adalah sesuatu kekuatan yang dahsyat dari semua. Itulah penyakit diri ada pada diri, tapi obat diri juga ada pada diri. Jadi kalau Abah simpulkan hampir 99% kesulitan manusia, masalah ekonomi, masalah kesehatan, datang dari pikirannya sendiri. Karena dia yang tidak mengenal siapa dirinya. Karena bukankah al-abid wal ma'bud wahid, kamu adalah dia, dia adalah kamu. Pada saat kamu berprasangka negatif, maka yang datang negatif, kata Abah juga. Karena terjadi hukum tarik menarik ya, dari semua. Ya, nah inilah maka mari kita belajar. Dari pertama adalah menekukan lidah. Nah yang kedua sahabat, nah karena kita sering menekukan lidah ke langit-langit atas, dah ada air liur yang luar biasa di bagian atas ini. Nah inilah juga untuk mengaktifkan untuk wajah, untuk aura dan lain sebagainya. Atau pada saat Anda ingin bertemu dengan orang yang ingin Anda dicintai oleh dia, maka juga termasuk bagian daripada bagaimana menarik lawan jenis juga dari semua. Tidak sedikit orang wajahnya biasa saja, tetapi memancar aura dari wajahnya, sehingga orang yang memandangnya itu adalah dia itulah indah dari semua. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Adalah dengan mengambil air ludah ya, yang dari tenggorok dari apa? Dari dengan jempol. Nah, air ini adalah luar biasa yang dari atas itu, sahabat, ya. Karena tadi apalagi yang sudah biasa membalikan ke atas, maka atap daripada mulut kita itu sudah jadi kekuatan yang luar biasa. Kemudian pada jempol, kemudian Anda ingin nampak lebih disayangi oleh atasan, di semua disayangi oleh manusia. Karena pada dasarnya orang itu kalau sudah disayangi, jadi pedagang pasti sukses, jadi pekerja pasti sukses tadi semua ya. Dengan lawan jenis di rumah, istri juga sama. Kemudian Anda usapkan ya pada tadi. Kemudian Anda silangkan ke sini semua ya. Bukalah aura Anda semua sini ya. Karena kita ini nur insan dan kita juga nur Muhammad. Kita juga nurullah dari sahabat ya. Maka insya Allah aura Anda termasuk wajah yang selalu ingin ditunggu oleh siapapun ya. Wajah yang dirindukan oleh siapapun ya. Anda menjadi kekuatan yang luar biasa. Itulah air ludah ya. Maka juga kenapa baginda Nabi memberikan pengobatan adalah dengan air ludah ya sahabat. Nah, ludah yang pertama adalah terutama pada saat Anda bangun tidur. Pada saat Anda bangun tidur itu silakan penyakit apapun sahabat. Karena pada dasarnya pada tubuh kita inilah ada tempat-tempat yang juga adalah luar biasa ya. Makanya dulu saya ingat waktu kecil ada Kiai Sarbini adalah merupakan uak saya. Dia ngobatin apapun hanya diludahin saja airnya. Dari semua. Tapi sekarang saya lebih mengerti dari beliau tadi semua. Maka dari air ludah itu tadi semua ya yang kita ambil pada saat kita bangun tidur itu banyak untuk memberikan pengobatan juga sama ya. Ambillah air ludah ya dengan sama tadi kayak tadi barusan, tapi yang paling pagi Anda bangun dari tidur. Setelah Anda bangun dari tidur, katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Anda ambil dari air ini ataupun dari termasuk juga boleh kalau habis bangun tidur dengan air yang ada di lidah. Kita ambil jempol tani semua. Ini juga bagi orang yang ingin vitalitas, maka usapkan pada dari batang bawah sampai batang kepalanya tadi semua ya. Inilah sebetulnya rahasia-rahasia para ulama dulu ya. Tidak usah menggunakan kopi ini, kopi itu yang akan membahayakan. Inilah kata Abah juga, diri kita ini luar biasa. Karena kita ini
Dari mulai kapas sampai wujud semacam ini siapa? Kan tadi semua. Inilah dahsyatnya kita. Bahkan juga sekaligus untuk misalnya ada luka. Maka kenapa orang tua dulu kalau misalnya luka adalah disedot. Sebetulnya adalah untuk masuknya enzim air liur ke sini. Ada lagi yang mengobati lukanya dengan air liur. Dari sini. Dan terutama adalah air liur yang pagi. Air liur yang pagi itu adalah luar biasa. Tadi semua. Silakan Anda gunakan untuk mengobati siapapun. Ya. Nah, karena Abah sudah ajarkan siapa diri kita. Apa Nur Insan, Nur Muhammad. Kita ini itu. Adalah esa. 3 in 1 tadi semua. Maka otomatis apa yang keluar dari tubuh ini adalah menjadikan obat buat diri kita sendiri dan bisa menjadi obat buat orang lain. Ya, yang ingin aura cahayanya bercahaya, tempelkan ke semua. Ya. Atau boleh juga ditempelkan ke bagian mana saja yang Anda ingin kelihatan cantik, yang kelihatan menarik, di semua. Ya. Karena itulah pada dasarnya segala ada pada diri manusia itu adalah obat buat dirinya sendiri dan juga buat orang lain. Ya. Itulah tentang air liur, ya, tentang air liur juga apa namanya bisa mengobati buat anak Anda, ya, juga sama. Ya. Dari apa namanya kemudian adalah setelah air ludah adalah air mata. Tapi air mata sahabat yang khusus adalah air mata yang sebetulnya bukan pada saat Anda menangis. Tapi adalah air mata pada saat Anda ngantuk. Ya. Kalau Anda saat ngantuk kan sudah ada air mata tuh. Anda nguap, keluarlah air mata. Ambillah air mata tadi. Ya. Dengan kapas atau dengan apa tadi semua. 2 kali nguap, 3 kali nguap itu sebetulnya isyarah dari tubuh. Ya. Tubuh ingin memberikan sesuatu kepada Anda. Tadi semua ya. Inilah kata Abah juga, ya Allah. Tadi semua. Kenapa orang tua dulu ilmu mengenal diri tadi semua ya. Karena dari diri ini, bahkan nanti diri ini akan banyak memahami, membaca alam, maka termasuk rahasia alam. Tadi semua ya. Jadi apa namanya, itu ya. Jadi pahami oleh kita. Jadi air mata diambil, tadi sini, ngantuk, ambillah kapas tadi semua. Anda kan ngantuk ya. Itu air mata bukan air mata sembarangan. Kenapa ada orang pengobatan dengan air mata buaya? Tadi semua ya. Karena air mata pada buaya, ya itu make sense. Abah make sense. Ada orang bilang carilah pengobatan dengan air mata buaya. Tadi semua ya. Tetapi air mata kita pun pada saat kita ngantuk, yang keluar di luar kesadaran kita, ya itu luar biasa ya. Ambil oleh Anda. Atau Anda, bahkan baginda Nabi kan bersabda, pada saat Anda berdoa, Anda keluar air mata, kemudian ambillah air mata ini, usapkan pada wajah Anda. Usapkan pada leher Anda. Ini semua ya. Maka insya Allah akan menjadikan aura pada wajah kita. Ya. Jadi mungkin semua juga insya Allah pernah merasakan ya. Air mata yang keluar yang tidak sengaja, yang kita rasakan pada saat ngantuk, tampung saja, pelan, simpan. Kemudian nanti kapasnya Anda simpan, masukkan ke dalam ember buat Anda mandi. Kan tidak setiap waktu Anda menguap keluar air mata. Itu sesungguhnya sedang ada petunjuk dari alam, dari Allah gitu kan, kepada diri. Barangkali Anda sedang butuh apa-apa, Anda punya masalah apa-apa. Tapi pada saat Anda diberikan jawaban, justru Anda tidak menyadarinya. Pada saat kantuk datang itu biasanya nggak nguap, tiba-tiba kok jam sore aja udah nguap tadi. Sadarilah itu, ya. Sadarilah bahwa sesungguhnya air mata yang datang pada saat Anda ngantuk itu sesungguhnya adalah tubuh kita sedang menyiapkan obat yang maha dahsyat, ya. Yang merupakan, karena air mata itu dari mana? Coba Anda pikirkan sumbernya, ya. Apakah Anda bisa mengeluarkan air mata setiap waktu? Kan tidak. Kan? Harus ada momen tertentu yang bisa mengeluarkan air mata. Tetapi bukan air mata karena kesedihan atau air mata karena bahagia. Karena itu ada sebab. Ada yang sedang, diri Andanya sedang terlibat. Tapi ngantuk itu bukan perkara yang Anda tidak terlibat sebenarnya. Tiba-tiba saja muncul. Maka itu adalah, air mata itu adalah
yang Anda ambil bisa diusapkan juga kepada usapkan pada mata anak Anda tadi semua ya, tadi semua. Atau barangkali anak Anda yang punya masalah, kadang-kadang udah remaja kan susah dinasehati pada saat dia tidur, ya. Tadi ambil air dari sini Anda usapkan ke jidatnya, ke alisnya, tadi semua, ya. Barangkali kalau dia sedang tidur kan dia tidak menyadarinya. Nah, itu. Ini luar biasa, ya sahabat. Allah telah menyiapkan diri kita dan segala alat dalam tubuh kita untuk mendeteksi dan segala juga untuk mengobati diri kita sendiri. Ya, maka binatang itu tidak pernah berobat, ya, tapi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau Anda nggak percaya, lihat aja. Anda luka, nggak usah Anda perban, nggak usah Anda jahit, dia akan rapat dengan sendiri sebetulnya. Dan tubuh kita ini akan sesungguhnya kalau kita mau menggunakan dan menyadarinya tentang luar biasanya Anda tadi semua, ya. Nah itu ya sahabat, ya, tentang air mata ini Anda gunakan untuk mandi karena tidak setiap waktu Anda ngantuk dan tidak setiap waktu air kantuk itu menghasilkan air. Ambillah dengan kapas, masukkan ke bak, gunakanlah mandi. Yang kalau Abah bilang sih kalau seandainya ngantuk jam 9, jam 10, nggak apa-apa. Nanti Anda mandi pas pergantian waktu. Itu adalah sesungguhnya ada sesuatu yang alam sedang merespon yang Anda inginkan sebetulnya. Cuma Anda tidak mampu membaca pesannya, kan gitu. Maka dia datanglah dengan kantuk. Kan tidak semua ngantuk keluar air mata, kan? Jadi semua. Nah inilah sesungguhnya adalah tubuh sedang ingin memberikan jawaban. Tubuh kita sedang ingin memberikan pertolongan. Allah lah sesungguhnya, gitu. Jadi ya silakanlah barangkali yang sudah mengalaminya sendiri kalau ngantuk itu ada keluar air mata. Nah itulah yang diambil dari semua, ya. Itu obat yang luar biasa dahsyat, ya sahabat, ya. Air mata yang datang pada saat kita ngantuk itu, ya. Nah, kemudian juga insya Allah juga air mata itu juga kalau mau diusapkan ke bagian manapun dari tubuh Anda akan juga menjadikan adalah terbukanya aura kita, ya. Bagaimana menarik daripada disayangi oleh makhluk semua. Kan pada dasarnya kita ingin disayangi oleh makhluk yang dohir maupun makhluk yang batin, para malaikat tadi semua. Ya, itulah air mata, ya. Jadi gunakan untuk mandi. Usahakan karena langka datangnya tidak setiap hari, maka berkorbanlah sedikit waktu, ya. Gunakan tadi untuk mandi tadi semua, ya. Mandilah dengan kapas yang sudah ada dengan air mata yang datang dari kantuk tadi dan celupkan di semua, ya. Nah kemudian juga isyarah yang lain yang sesungguhnya juga adalah obat kepada diri manusia adalah minyak yang ada di belakang telinga sini, sahabat, ya. Anda kan suka iseng gini-gini, ya, ada. Anda cium itu agak bau asam, itu kan tadi semua, ya, di telinga sini, belakang sini, antara ujung sini semua, ya. Ini kan ada minyaknya ini. Nah, ini juga obat yang luar biasa yang datang dari telinga sini, dari semua. Nah, Anda kalau usap begini, ini kan mengkilat, ya. Ini kan ada minyak dari semua. Bisa juga untuk mengobati luka, juga sama buat aura, buat apa, di mana saja Anda ingin tempelkan tadi semua. Ya, sungguhnya kita banyak keinginan, tapi pada saat tubuh memberikan merespon, kita nggak tahu hari tadi semua. Atau misalnya setiap Kamis atau malam Jumat, atau Anda setiap kelahiran Anda, ya, di hari malam kelahiran Anda, kalau misalnya dalam bulan Komariah kan Asar itu sudah berarti hitungkan, ya, karena kita hitung pakai bulan Komariah saja, hitung pakai dari dari ini semua kita gunakan oleh Anda semua, ya, ya. Iya, terima kasih Mas tadi semua. Silakan Anda mau percaya silakan, nggak apa-apa. Aduh, itu ya. Jadi buat sahabat-sahabat Abah tadi semua adalah misalnya adalah mengerik kuku, ya sahabat, ya.
dari yang jempol kanan dari semua adalah jempol kanan ini adalah 7 kali dari semua. Yang mau nolongnya sama Habib untuk didawir mah enggak. yang masih anak buah Habib mah enggak. Aduh. Sehat ya semua ya. Semoga Anda berkah ya tadi semua. Jadi dikerok ya sahabat. 7 kerokan pada kuku kanan tadi semua pada itu boleh diminum tadi semua ya. Karena tadi semua. Makanya kenapa orang suka nyari empedu beruang dan lain sebagainya. Mencari kuku beruang. Nah, sebenarnya bukan ada pada beruang itu. Justru sesungguhnya obat diri itu ada pada diri sendiri ya. Ada makanya kenapa katanya toke gitu kan kalau orang kan cari toke yang gede gitu kan tadi semua. Enggak, tadi semua. Obat diri itu ada pada diri. Penyakit diri akibat ulah diri, tapi obat diri juga ada pada diri ya. Jadi Anda kalau seandainya adalah punya masalah apa namanya adalah kuku di pada saat malam kelahiran Anda. Kalau Anda Senin misalnya misalnya kelahirannya tanggal berapa, tapi hitungnya apa namanya berarti ya karena kalau Komariah itu kan jam 4 sudah berubah tanggal. Nah itu ya harus diperhatikan. Dikeroklah oleh Anda 7 keroknya pelan aja kan seolah-olah membersihkan kuku tadi semua. Tapi bersihkan dulu kalau kukunya kotor jangan ya. Bersihkan dulu kukunya tadi semua. Kemudian dikerok 7 kali ya. Seret, 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 seret 7 kali. Semua. Karena seluruh bagian dari tubuh kita ini adalah obat ya sahabat tadi semua. Jadi karena itulah baginda Nabi selalu menggunakan. Termasuk juga motong kuku kan. Kenapa baginda Nabi itu? Ini yang kiri mana dulu, yang itu karena punya makna semuanya, ya. Karena semuanya punya makna dari semua. Sebetulnya bagi anda yang senang membacakan dari kitab sunnah-sunnah baginda Nabi tentang pengobatan, sebetulnya Anda akan baca ini sesungguhnya. Termasuk bagaimana mengobati dengan air ludah. Baginda Nabi kan mengajarkan itu, ya. Tadi semua. Ya, itu. Jadi dipahami oleh adik kita. Kemudian untuk penjagaan barangkali dari sihir dan santet sebetulnya juga bisa ini menggunakan air jempol kanan ya dikerok 7 kali. Insya Allah tadi semua dengan mohon perlindungan pada Allah tadi semua. Karena semua penjagaan tubuh kita ada pada diri kita. Ya, setiap makhluk itu begitu. Setiap makhluk ular juga sama ada pada dirinya. Kenapa coba Anda bisa lihat coba pada saat lalat. Kata Nabi, pada saat lalat itu ada di minuman Anda, bukan dibuang, tapi dilelepkan. Karena pada sayap lalat itu yang kanan, yang kiri adalah racun, yang kanan obatnya. Itulah selalu setiap barang itu, benda itu sahabat, penyakit dan obatnya di situ juga. Tadi semua. Masalah itu adalah disitulah solusinya juga, gitu kan tadi. Ya. Itulah kenapa baginda Nabi, kalau seandainya kamu punya minuman, kemudian masuk lalat, celupkan tadi semua, ya. Tadi semua. Makanya kenapa obat bisa ular itu ya bisa ular. Kan tadi kan. Ya tanya ke dokter. Itu yang serum yang anti yang disuntikan itu adalah serum daripada ular sendiri. Lihat, kenapa Anda divaksin? Tetanus adalah vaksin. Sebetulnya adalah virus tetanus yang dimasukkan. Kayak COVID-19. Sama. Jadi pada dasarnya obat diri itu ada pada diri gitu kan tadi. Jadi juga kenapa kita harus dengan untuk supaya bebas dari TBC, ada serum TBC yang dimasukkan pada tubuh kita supaya kita bebas dari TBC. Tadi digigit ular oleh itu. Itu pada dasarnya adalah obat diri ada pada diri. Obat ular ada pada ular. Obat lalat ada pada lalat. Sehingga adalah baginda Nabi dicelupkan lalat itu, ya, dicelupkan di semua. Nah ini banyak hal yang sebetulnya banyak isyarah yang ada pada diri kita yang kita tidak menyadarinya tadi semua. Itulah tubuh manusia itu adalah manusia. Kenapa manusia bisa menembus juga tembok gitu kan tadi misalnya tadi semua. Karena tubuh kita ini aneh memang. Kalau benda dipukul adalah kentop, kalau kita dipukul malah nongol. Tadi semua. Inilah manusia. Manusia itu siapa sih? Tadi semua kan? Tadi semua, ya.
Apalagi Abah sudah bahas apa itu narunnya, hawaunnya, maunnya, turobunnya, dan lain sebagainya. Nah inilah yang harus dipahami oleh Anda. Kemudian, nah ini ya, kalau Anda takut dengan, atau barangkali sudah penyakit yang sulit penyembuhannya. Ada teman, tetangga, udah nggak bisa, udah ke dokter, udah ke ahli apapun. Sebetulnya penyakit kembali ada pada diri. Ya, obatnya juga ada pada diri sebetulnya. Seperti halnya tadi apa lalat, dia tidak jauh antara racun dan obatnya. Sama seperti bisa ular, dan obatnya juga di situ, di bisa ular. Kan gitu tadi. Karena memang setiap makhluk itu punya self defense, adalah pertahanan dirinya sendiri. Jadi semua. Nah, diri kita ada pada diri kita. Kalau misalnya Anda menemukan sahabat, teman yang juga barangkali sudah berobat kemana-mana, Anda ambil 3 bulu yang ada pada jempol kaki kanan. Ya. Kemudian telan, suruh ditelan, pakai minum tadi semua. Ya. Mohonlah perlindungan pada Allah. Karena semuanya, dan juga termasuk barangkali Anda merasa bahwa barangkali ini diguna-guna, barangkali ini disantet, karena akibat pikiran sebetulnya. Karena pikiran Anda percaya, meyakini bahwa itu akan masuk, maka masuklah dia. Kembali kata Abah juga, segalanya apa yang terjadi pada kita itu adalah akibat dari persangkaan kita semua. Dan itulah kenapa termasuk Sunan Kalijogo mengatakan bahwa tentang segala penyakit diri akibat ulah diri. Tapi obat diri juga ada pada diri. Jadi obat dan penyakit itu tidak berpisah, sahabat. Ya. Dan itu juga apa yang diajarkan baginda Nabi adalah cocok tadi semua. Ya. Makanya tadi kenapa termasuk juga kenapa ada mengobati dengan lebah tadi semua ya. Tadi semua. Nah itu. Nah ini ya. Maka untuk dari apa lebah maka dengan madu tadi semua. Coba aja Anda sadari sebenarnya tadi semua. Pada saat Anda kena lebah maka diusap dengan madu dari lebah itu sendiri tadi semua ya. Nah, kalau Anda digigit semut yang hitam tuh yang panjang sakitnya luar biasa. Nah, di perutnya itu ada minyak tuh. Anda bisa digigit sama dia. Ya, payahnya di take and give, dia ngigit kita sampai sakit. Ambillah pas pantatnya itu yang bulat tuh, dipijit ada minyaknya. Nah, itu obatnya juga tadi semua. Nah, termasuk juga maaf ya. Anda dari telapak kaki ya. Termasuk juga obat barangkali tadi semua ya. Anda cuma sulit karena sekarang kita kan berjalan pakai alas kaki tadi semuanya. Maka sesungguhnya adalah sentuhan kulit dari telapak kaki itu yang menempel di tanah atau di pasir tadi semua ya. Itu pun obat tadi semua ya. Inilah dasarnya kita manusia, sahabat. Karena Abah kan sudah bahas tentang mengenal diri ya, bagaimana dasarnya diri luar biasa. Maka segala juga adalah obat dirinya juga ada pada diri ya. Jadi itu ya kurang lebih yang apa namanya ada beberapa hal. Masih ada beberapa yang harus kita aktifasi pada diri. Nah, untuk penjagaan segalanya adalah Anda apa namanya dengan apa namanya banyaklah sebetulnya tadi semua ya. Mengusap tulang punggung Anda. Tulang punggung tadi semua adalah menggunakan jeruk nipis ya atau jeruk purut ya, kemudian dicampur dengan garam, usapkan aja semua. Ya. Semua itu ada pada semua karena tulang punggung kita tulang ekor nih, dari tulang ekor tarik ke atas sampai ke tulang punggung sini. Terus usap-usap dengan jeruk purut dan apa namanya garam tadi semua ya. Jadi ya Allah ya Karim, betapa dahsyatnya tubuh kita manusia karena kita ini adalah gabungan dari Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Maka Anda berburuk sangka pada diri Anda sendiri, Anda akan datanglah yang tadi ya. Jadi kita yang menarik segala energi negatif itu. Maka itulah kenapa Abah mengajak, selalulah berpikir yang positif tadi semua ya. Dan kita harus berpikir karena afala takfurun, afala ta'kilun, tapi tidak boleh banyak pikiran. Nah ini kebanyakan manusia banyak pikiran tapi bukan berpikir tadi itu semua ya. Kalau sudah medan dipikir itulah medan tafakur, berarti kaitan kepada Allah. Kalau udah pikiran itu adalah prasangka kita tadi semua ya. Segala kesulitan tadi semua. Tadi semua. Kata Abah jangan dekat-dekat Bawi lah tadi semua. Karena yang selalu ditanamkan adalah kemarahan, kebencian, suudon, tadi semua.
Abah enggak aja ingin mengatakan akan kemana mereka setelah matinya, dalam wujud apa. Cuma kan kita yang ngerti tadi semua ya. Tapi biarkan. Kita tidak boleh melaknat siapapun, menghukum siapapun, tapi sing penting lah urus diri kita tadi semua ya. Kenali kekuatan diri. Dari Abah juga tadi, dari bagaimana membalikkan lidah ke atas, kemudian gunakan sekali lagi biar nggak lupa. Oh, ya. Makanya kenapa sering balikan? Biar seolah-olah pada saat lidah itu balik ke atas, itulah kenapa pada saat tawajuh sahabat, lidah berbalik ke atas. Seolah-olah kita menyambungkan kita dari alam dohir ke alam batin. Nah, inilah lidah yang berbalik ke atas. Biasakan kapan aja Anda duduk, duduklah. Lidah balikin ke atas. Tadi semua. Nah, setelah kita karena udah gitu, Anda ingin apapun, kemudian usapkan ke sini tadi semuanya. Atau kemana pun bagian tubuh kita. Karena air liur yang ada di situ, itulah. Baginda Nabi pada saat Abu Bakar As-Siddiq kegigit ular juga menggunakan air ludah. Ya. Itulah air ludah yang luar biasa. Tapi air ludah yang paling luar biasa adalah pada saat Anda bangun tidur. Ya. Kata Abah juga. Untuk kepada si otong, itu usapkan dari bawah ke atas. Dari bawah sampai ke kepalanya. Tadi semua. Bagian atas dan bagian bawah. Nggak usah cari lintah. Nggak usah cari Papua. Nggak usah. Karena segala obat diri ada pada diri semuanya. Tadi semua. Ya. Nah, kemudian tadi apalagi ada air mata yang khusus. Yang itu Abah sarankan itu adalah. Abah anjurkan. Gunakan untuk mandi. Ya, setiap kali. Karena tidak setiap seminggu sekali Anda nguap keluar air mata yang banyak. Nah itulah. Ya. Sama kayak orang menunggu air mata buaya. Kapan kita bisa mendapatkan air mata buaya? Tadi semua, ya. Maka mereka bilang ini jimat dari air mata buaya gitu kan tadi. Itu kadang-kadang orang tua kita dulu ada membuat siloka-siloka yang kadang-kadang tidak dimengerti. Tapi yang dimaksud adalah air mata yang muncul pada saat kita ngantuk. Itu yang di luar kesadaran kita. Itu lebih dahsyat bahkan dari air mata doa. Kalau doa itu kan kita keluar air mata karena tadi ada sesuatu tadi semua. Maka air mata itu bisa keluar, misalnya karena kita sedih, atau kita terlanjur bahagia pun keluar air mata. Tapi bukan air mata itu. Bukan air mata saat menangis, bukan air mata pada saat Anda bahagia. Menangis karena sedih maupun bahagia, bukan air mata itu. Karena air mata itu adalah datangnya disebabkan sesuatu. Dari semua. Tapi kalau ngantuk itu kan di luar kendali Anda. Anda tidak memikirkan mau ngantuk, mau nguap. Dari semua. Nah itulah. Sebetulnya tubuh kita sedang menyiapkan obat yang dahsyat buat diri kita. Anda barangkali yang bisa digunakan untuk obat apa saja, termasuk yang paling dahsyat kata Abah adalah gunakan karena itu adalah jarang, ya itu ibaratkan maka itulah kenapa lihat Allah dalam Al-Quran mengumpamakan tubuh kita apa? Kan kali zaitu masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha, kita ini kaukabun itu pada diri kita, duriyun permata, min sajarotin seperti pohon mubarakah yang penuh dengan keberkahan, zaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah, pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan di barat. Yahdillahu tadi kan? Tadi. Yudi'u, dia sudah menyala sebelum dinyalakan. Itulah. Anda nggak usah baca apapun, Anda nggak usah apapun karena tubuh kita ini adalah yudi'u walau lam tamsasunar. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Allah. Ya. Boleh juga ke dada. Karena dada ini adalah di dalam dada, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun. Sholli ala Ahad, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad. Usapkan dari air mata ini. Boleh untuk membukakan dada. Kan bukan Nabi berdoa Rabbi syrahli sodri tadi semua ya. Untuk melegakan dada semua tadi ya. Karena air mata ini air mata yang mahal pada saat Anda ngantuk itu. Sesungguhnya tubuh sedang memberikan jawaban atas keinginan-keinginan Anda.
tubuh sedang memberikan Allah lah hakikatnya kan tadi semua. Karena semuanya juga muncul dari sunatullah. Jadi air mata pada saat Anda ngantuk itu adalah sebetulnya luar biasa. Ya. Dan sekali boleh Anda untuk pertama yang muncul setelah Anda tahu sekarang adalah untuk mandi dulu. Karena dia tidak banyak ya. Kalau nguap sekali, nguap 2 kali, ambil lagi dengan kan biasanya di sini keluar. Hangat di sini. Ambil oleh Anda. Masukkanlah ke bak atau ke ember untuk Anda mandi. Usahakan gunakan saat itu juga. Tapi atau bukan saat itu, nunggulah pergantian malam tadi semua ya. Untuk membuka aura Anda semua, tubuh Anda tadi semua ya. Insya Allah banyak barokahnya dari semua. Dan Abah tahu dari ayah Anda, Abah sendiri, ayah saya dari kakek saya, dari buyut saya, semua sudah mengamalkan ini tadi semua ya. Maka bagi orang-orang yang kenal dengan Abah di sini, di satu ini, bingung lihat kehidupan Abah tadi semua kan. Karena Abah di rumah, mereka pergi kerja, mereka usaha, Abah mah nggak usaha dari dulu, dari semua. Tapi insya Allah dari semua. Karena kita menjadi energi yang akan menarik alam ini semua, dari semua. Sehingga ke rumah Abah ini datanglah tamu dari Inggris, datang tamu dari Australia, datang tamu dari Jepang, datang tamu dari India, datang dari Thailand, datang dari Singapura, dari berbagai negara kita. Kalau dulu sebelumnya Abah yang pergi ke mereka. Tapi Abah sengaja berhenti bekerja tahun 2005. Pada saat Abah gajinya 85 juta, Abah berhenti bekerja. Karena Abah tahu rezeki itu di tangan Allah. Dan kita adalah magnet untuk menarik rezeki itu. Karena pada dasarnya semua makhluk ini dari Allah. Semua makhluk yang dari Allah ini ingin kembali pada Allah. Cuma mereka milih teman untuk kembali pada Allah. Ya itu aja sebenarnya. Sebenarnya. Tadi semua. Ya. Maka hidupkan auranya tadi dulu, tadi semua dengan mandi tadi semua ya. Tapi dengan tujuannya bukan karena setelah Anda Abah jelaskan nggak usah pikirin, udah aja amalkan saja. Jangan nunggu hasil. Ya, ini juga persoalan amaliyah yang tidak ada hasil pada saat kita nunggu hasil. Ya, semakin ditunggu semakin jauh tadi semua. Itu ya. Makanya udah laksanakan saja. Sami'na wa atona, laksanakan. Tadi semua ya, pakai mandi tadi semua ya. Ya kemudian tadi adalah dengan air ludah sendiri adalah pagi pada saat Anda bangun itu juga bisa obat kepada apapun ya. Maka dari dulu orang tua kita adalah dengan meludah tadi semua ya. Nah ini ya kan ada sudah jelas kan tadi penyakit obat racun ular pada ular tadi semua, racun lebah pada lebah tadi semua. Kita pun pada diri tadi semua ya. Itu tadi semua. Pahami ya, barangkali bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaatnya tadi semua. Abah ijazahkan kepada semuanya, tadi semoga adalah menjadi ilmu yang berguna buat ngobati diri kita, keluarga kita, tadi semua ya. Nggak usah lagi baru sakit dikit dokter. Nah inilah pola pikir yang salah. Akhirnya sekarang muncullah penyakit-penyakit yang sebetulnya akibat dari obat-obat kimia tadi semua ya. Pada dasarnya dari dahulu pun para ulama adalah menggunakan dirinya, tubuhnya untuk mengobatinya, sahabat ya. Dan masa nggak pernah ditafakuri kok kenapa ya anak kita divaksin TBC, vaksin cacar, vaksin tetanus, vaksin ini. Semua tetanus itu dari serum tetanus tadi semua. Termasuk juga Anda kemarin vaksin COVID, dari serum COVID itu tadi semua. Ya, jadi pada dasarnya diri kita adalah penyakit, diri kita adalah obat. Semua obatnya tidak jauh dari diri kita. Ya. Dan khusus buat Anda yang ada dengan mengerok kuku 7 kerokan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke gelas itu insya Allah baca Bismillah minumlah. Ya. Buat penjagaan juga dari santet, dari sihir, dari guna-guna atau dari sifat-sifat makhluk yang ikan tadi. Kenapa Anda bisa menyaksikan kan orang di ruqyah lihat. Tadi semua saya kemarin belum apa, saya nggak ada apa, saya nggak ada jinnya. Wah kalau Abah udah tahu, kalau udah dekat Abah batuk aja itu udah pasti itu ada sesuatu pada dirinya. Ya tadi semua. Ada orang tamu Abah duduk di sini, dia lewat ke situ ke kamar mandi masih 20 meter, batuk-batuk di situ. Itu udah belum ketahuan itu dia. Di situ aja udah ketahuan itu jinnya
udah takut ketemu Abah di situ. Hadir, hadir. Jadi ini ya, jadi maksud Abah itu dari semua ya. Karena pahami ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Abah ijazahkan tadi semua ajaz tukum ya. Anda ucapkan qabil tu subhanallah menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Menggunakan karena ini adalah ilmu baginda Nabi, ilmu para ulama tadi semua ya. Dan juga ilmu Allah yang diajarkan oleh Allah pada alam tadi semua ya. Ya, seperti Abah jelaskan tadi ya. Alat di situ racunnya, di situ obatnya. Ular di situ racunnya, di situ obat. Semua sama ya. Lebah di situ racunnya, di situ obatnya. Semua. Dan diri kita pun di sini racunnya, di sini pula obatnya. Semua ya. Sehat panjenengan semua. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat hari Minggu karena insya Allah hari ini Abah mau banyak tamu ya. Hari semua. Terima kasih semua. Ya terima kasih ya semua ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih Mas Bambang, Mas Ridwan ya semua. Panjenengan sehat semua, berkah semua tadi semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.